terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yanti. Bagaimana kabar Bu Yanti hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak, baik, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Begini Bu Yanti, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan coaching. Bagaimana Ibu, apa yang menjadi tujuan coaching ini? Jadi Ibu memiliki tujuan coaching ini untuk apa gitu Bu? Iya Pak, gini, saya punya permasalahan di kelas, di kelas saya, kelas 5 SD Iya, ya Pak iya. ya. Dalam pembelajaran Iya. itu selalu ada aja anak gitu yang perilakunya mengganggu gitu Pak, mengganggu teman-temannya gitu. Terus ya dia selalu mengeluarkan sikap-sikap yang mencuri perhatian gitu Pak, ingin mencuri perhatian. Itu Pak. Iya. Jadi hasil seperti apa yang ingin Ibu capai dari setelah selesai nanti itu? Apa yang ingin Uh, seperti gambaran seperti apa? Seperti apa hasilnya? ya yang saya harapkan saya bisa mengantisipasinya Pak. Jadi saya bisa memenuhi kebutuhan anak tersebut Pak, memenuhi kebutuhan belajarnya. Sehingga pembelajaran di kelas berasa aman dan menyenangkan ya Pak. Iya, Bu. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kebutuhan tadi, kebutuhan belajar itu? Ya. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kebutuhan anak, kebutuhan belajar anak-anak Ibu, Ya, murid-murid Ibu? ya mungkin tadi anak tersebut kan sering mengganggu ya Pak ya, mengganggu temannya. Mungkin saya kira ada kebutuhan anak tersebut yang tidak terpenuhi oleh saya di kelas. Misalkan dia ingin diperhatikan gitu ya, ingin disayangi atau dia ingin diakui gitu sebagai murid di kelas saya gitu. Ya begitu Pak. Gimana? Oh iya, Bu ya. Kalau melihat tadi perhatian anak, Bu, menurut Ibu perhatian seperti apa yang diperlukan untuk anak tersebut? Mungkin kebutuhan belajarnya ya Pak. Mungkin selama ini saya hanya memberikan pembelajaran yang klasikal ya Pak. Jadi saya tidak dibedakan visualnya, audionya. Itu mungkin anak tersebut Ya, membutuhkan konten-konten yang lebih ya seperti video mungkin ya Pak ya. Video atau musik gitu suara ya. dari ya Pak. Kalau melihat tadi yang Ibu sebutkan mengenai kebutuhan anak, apa yang Ibu kuasai, dari pemenuhan kebutuhan belajar itu, Bu? Apa yang Ibu kuasai gitu? Yang ada pada diri Ibu yang Ibu kuasai seperti apa, Bu? Untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, Saya apa kuasai coba yang paling Ibu yang menjadi kekuatan Ibu untuk memenuhi kebutuhan anak itu, Bu? ya untuk memenuhi kebutuhan anak itu mungkin saya harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Jadi saya harus membedakan konten atau materi yang disampaikan kepada anak. Ya seperti ada saya berikan
bacaan atau saya berikan gambaran dalam video-video gitu. Iya, iya Bu ya. Mengenai pembelajaran berdiferensiasi Bu, sejauh apa kira-kira bisa mencapai tujuan dari tujuan atau hasil yang akan Ibu capai gitu melalui berdiferensiasi ini? Coba sejauh mana gitu Bu nanti untuk mencapai tujuan ini? Mungkin karena saya belum mencoba ya. Kalau saya coba mungkin kalau saya membeda-bedakan materi yang saya berikan dan penilaian yang berjenjang gitu yang saya berikan, mungkin anak tersebut dapat terpenuhi kebutuhannya. Sehingga kalau anak tersebut terpenuhi, mungkin dia tidak akan mengganggu temannya lagi gitu ya. Kalau temannya sedang belajar, mungkin dia tidak akan mengganggu lagi temannya. Selain menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, apakah ada solusi lain? Ada solusi lain yang bisa digunakan? Mungkin saya mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional juga, Pak. Mungkin anak tersebut yang pertama diberi pengertian gitu untuk saling menghargai, terus saya juga memberikan contoh teladan yang baik. Ya mungkin itu Pak. Jadi selain berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional juga harus saya terapkan. Selama ini sudah sejauh mana Bu untuk pembelajaran sosial emosional diterapkan di kelas Bu? Sejauh ini sudah diterapkan Pak, tapi mungkin belum skalanya belum terlalu banyak gitu ya Pak. Karena ini saya baru memahaminya sekarang dan baru terpikir. Mungkin selanjutnya akan saya terapkan setiap hari ya Pak di dalam kelas di tiap pembelajaran. Ya Pak? Iya, iya Bu. Coba Bu, Ibu ada gambaran. Kalau misalnya skalanya itu 1. Nah, untuk saat ini untuk mencapai tujuan tadi itu ya yang itu Ibu sekarang saat ini pada skala berapa Bu? Kalau lihat nomor 1 sampai 10, Ibu ada di posisi nomor berapa? Iya, kalau sekarang mungkin saya ada di posisi angka 7 Pak. Angka 7 ya. Iya. Ya. Nah ini misalnya mau tingkatkan nanti hasilnya itu mau ditingkatkan ke angka berapa Bu? Skala berapa? Harapan saya hasilnya nanti di angka 9 Pak. Di angka 9 ya. Iya. Ya. Tadi Ibu menyebutkan tentang pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan itu ya Bu, dan dari angka 7 sampai 9. Apakah ada hambatan Bu selama ini untuk mencapai suasana yang bagus yang Ibu maksudkan itu? Apakah ada hambatannya seperti apa gitu Bu? Hambatannya ya hambatannya yang pertama mungkin dari lingkungan ya Pak, lingkungan kelasnya. Jadi saya harus menciptakan dulu iklim yang positif ya di kelas, yang kondusif, yang membuat anak nyaman belajar. Terus yang kedua hambatannya mungkin dalam menyiapkan materi pembelajarannya ya Pak, karena harus dibeda-bedakan kan ya. Yang audio harus disiapkan, yang visual harus disiapkan gitu. Mungkin hambatannya itu dalam menyiapkan materi. Juga dukungan dari
rekan sejawat dan kepala sekolah. Iya Bu ya. Bagaimana suasana perasaan Ibu ketika melihat kondisi seperti itu, bagaimana Bu? Perasaan Ibu seperti itu bagaimana? Melihat hambatannya, melihat banyaknya hambatan itu perasaannya ya agak gimana ya, bukan sedih, apa ya Pak, karena saya membutuhkan ini dukungan Iya, yang iya. banyak kan dari rekan-rekan, dari kepala sekolah, itu yang saya harapkan. Jadi seandainya ada dukungan, pasti saya lebih bersemangat ya Pak, menyiapkan materinya, materi pembelajarannya gitu. Iya, iya. Iya, iya. Nah, ini mengenai dukungan dari rekan kerja, apa yang akan Ibu lakukan untuk mendapatkan dukungan yang lebih baik lagi? Apa yang akan Ibu lakukan? Apakah punya rencana seperti apa Bu untuk meningkatkan dukungan dari rekan Ibu? Ya. Yang pertama mungkin saya akan menghadap kepala sekolah ya, saya akan berdiskusi tentang permasalahan di kelas saya, bahwa ada anak yang selalu berperilaku mengganggu temannya itu. Terus yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain tentang pentingnya atau untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, agar kita Iya, semuanya menerapkan pembelajaran itu, sehingga di kelas saya tidak saya yang menerapkan, guru bidang yang lain enggak. Nah, jadi anaknya mungkin akan berperilaku seperti itu lagi gitu. iya ya Bu ya. Ibu, adakah strategi lainnya untuk membangun kolaborasi yang lebih bagus atau untuk mencapai tujuan itu? Apakah ada cara lainnya lagi selain itu? Apakah ada alternatif lain yang bisa Ibu lakukan selain dengan rekan sejawat itu? Strategi lainnya ya mungkin saya lebih menumbuhkan semangat saya ya Pak ya, semangat untuk Iya, iya. menyiapkan materi pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional gitu. Iya, iya. Dan Nah, menciptakan berbicara tentang lingkungan kelas yang nyaman untuk anak-anak. Iya, iya, iya betul. Ya, baik Ibu. Mengenai memberikan semangat Ibu, apakah ada rencana untuk bagaimana cara Ibu membuat semangat Ibu, bagaimana cara langkah-langkahnya yang akan Ibu lakukan untuk membangkitkan atau menambah semangat? Mungkin saya fokus kepada tujuan pembelajaran yang harus saya capai ya Pak. Saya fokus Ya, terhadap tujuan tersebut, sehingga saya berusaha menentukan berbagai strategi agar pembelajaran itu berhasil ya Pak. iya, iya Bu, ya, betul betul ya, iya, iya Bu, baik baik Bu. Apakah ada prioritas, ada yang diutamakan Bu dalam solusi ini gitu, dalam rencana-rencana, apakah ada yang akan diutamakan, yang mana dulu gitu yang akan diutamakan gitu, yang diprioritaskan? Ya, prioritasnya mungkin saya lebih fokus kepada pemenuhan kebutuhan murid tersebut Pak. Jadi nanti saya akan mengelompokkan beberapa kebutuhan murid. Saya berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan berbagai macam media pembelajaran sesuai dengan prasarana di sekolah ya. Iya ya Bu ya, ya ya baik baik Bu. Kapan atau kapan waktunya Ibu akan melakukan aksi ini Bu?
Bagaimana, kapan gitu, kapan waktunya? Secepatnya ya Pak, mungkin secepatnya, mungkin dari besok saya akan diskusi dulu dengan Ibu Kepala Sekolah, lalu dengan rekan-rekan guru, dan saya akan menyediakan berbagai konten atau media pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid tersebut. Iya, ya Bu ya. Siapa yang akan Ibu minta minta kerjasama gitu, yang secara langsung itu Ibu ya, siapa orangnya gitu yang akan Ibu minta bantuan untuk menjaga komitmen agar rencana Ibu bisa terlaksana gitu Bu? Ya, yang pertama yang akan saya ajak itu yaitu guru bidang di kelas saya. Karena saya adalah wali kelasnya, jadi yang akan saya ajak itu guru bidang PAI dan PJOK agar mereka sama-sama menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Itu Pak. Ya, ya. Untuk rekan yang akan Ibu minta bantuannya untuk komitmen ini, seperti apa gitu Bu nanti? Seperti apa? Ya, saya akan gambarannya seperti apa? Ya, saya akan diseminasikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi semua kebutuhan murid terpenuhi. Jadi nanti tidak akan ada anak yang saling mengganggu dalam pembelajaran ya Pak. Ya. Ya Bu. Baik Ibu. Nah, untuk sesi coaching ini Bu, kita mudahan dapat berhasil ya Bu ya, sesuai dengan apa yang dimasukkan dengan oleh Ibu dari tujuan coaching tadi. Terima kasih banyak atas kerjasama Ibu. Sampai bertemu kembali di waktu yang akan datang untuk lihat hasilnya ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa. Terima kasih banyak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.